Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggu Fajar Duluan dari kelas PTL 01. Saya hari ini akan membawakan materi yang berjudul Aliran Pendidikan Modern. 1. Aliran pendidikan progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah program yang berbasis pada pengalaman atau kegiatan yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme mengadut pendidikan yang berpusat kepada anak dan peserta didik. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah manusia yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak memiliki individualitas sendiri. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa. Aliran pendidikan progresivisme ini banyak digunakan di negara seperti Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Metode pendidikan progresivisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Metode belajar aktif, 2. Metode memonitor kegiatan belajar, 3. Metode penelitian ilmiah. 2. Aliran pendidikan esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresivisme terhadap nilai-nilai tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara terangsur-angsur melalui kerja keras dalam kurun waktu yang cukup lama, dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan pendidik atau guru kuat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan dalam kelas. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan dan sikap-sikap nilai yang tepat, berbentuk unsur-unsur yang inti atau esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual atau kecerdasan. Aliran pendidikan ini sangat banyak digunakan di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Itulah mengapa nilai-nilai akademik negara-negara tersebut sangat tinggi. 3. Aliran pendidikan rekonstruksionalisme. Pendidikan rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan harusnya menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam bermasyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengetahui masalah-masalah tersebut. Pendidikan jenis rekonstruksionalisme sepertinya digunakan untuk seperti di bahan-bahan pendidikan anak-anak SMK. 4. Aliran pendidikan konstruktivisme. Gagasan pokok ini diawali oleh Giambattista Vico. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah ciptaan dari Tuhan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika yang mengetahuinya hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia yang menciptakan segala sesuatu itu, manusia hanya dapat menunjuk pada konsep yang dibentuk pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan lainnya. Artinya, pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Jean, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Inilah bagian dari ilmu berpikir filsafat. 5. Aliran pendidikan perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai university atau universal itu ada, dan bahwa hendaknya merupakan
suatu pencarian penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir, maka kebenaran itu dapat dihasilkan. Pengetahuan mengenai prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan bahan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problema yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian dari masalahnya. Diharapkan peserta didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai pemikiran yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya telah banyak pemberian sumbangan pada ilmu zaman dahulu. Tokoh pengembangan aliran ini adalah Plato. Bentuk informasi Plato adalah orang yang menulis buku Republik yang menjadi cikal bakal dari negara-negara demokrasi, dan dia adalah salah satu guru dari Aristoteles yang mengajarkan tentang pendidikan perennialisme. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada dasarnya, peserta didik perlu diberi kecakapan dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Selanjutnya perlu dilatih pula kemampuan tinggi seperti logika, retorika, bahasa, serta meliti. Itulah kenapa orang-orang zaman Yunani dulu sangat kental dengan filsafat-filsafatnya. 6. Aliran pendidikan idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagumkan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan terletak di antara gambaran asli atau cita-cita dengan bayangan dunia yang dirangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita menghadirkan suatu angan-angan yang itu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap yang nyata adalah ide tugas. Ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan dan menilai segala sesuatu yang dialami. Para peserta didik yang menikmati pendidikan aliran idealisme secara gencaran-gencaran diajarkan memperoleh pendidikan secara khusus, sebab pendidikan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Para pendidik tidak boleh berhenti di tengah pengkelasan peserta didik. Seorang guru mesti masuk ke dalam pemikiran terdalam peserta didik sehingga kalau perlu berkumpul di antara muncul atas kadar ledak kecil yang tidak banyak bermakna. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme pengajaran, tidak sepenuhnya berpusat pada peserta didik atau materi pelajaran. Bukan pula ada masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal: tujuan individual, tujuan masyarakat, tujuan campuran, dan tujuan campuran antara keduanya. Itulah tadi adalah materi aliran pendidikan modern yang saya bawakan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.